Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Nani berharap semua dalam kondisi sehat. Prof siap? Kalian sekarang sudah berada di kelas 12 dan siap mengikuti pelajaran ekonomi dengan Mem Nani. Baik, anak-anak, kita akan melihat kompetensi dasar dari pembelajaran ekonomi kita hari ini. Untuk 3.1 dan 3.2 itu sudah kita bahas di kelas 11, maka di kelas 12 ini kita akan melanjutkan ke KD 3.3, menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Sedangkan 4.3-nya adalah membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Untuk penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa, itu meliputi pengertian dan karakteristik perusahaan jasa, kemudian nanti ada mekanisme debit kredit, ada jurnal umum, ada buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian ada buku besar setelah penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, kertas kerja, dan laporan keuangannya. Sekarang kita beralih pada karakteristik perusahaan jasa. Kita cari terlebih dahulu pengertian dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya ditujukan untuk memperoleh pendapatan ataupun penghasilan dengan memberikan pelayanan ataupun jasa-jasa tertentu. Kemudian bidang usaha perusahaan jasa itu antara lain ada di bidang transportasi, contohnya Damri atau perusahaan taksi. Kemudian ada reparasi dan pemeliharaan, contohnya ada bengkel, kemudian cuci motor dan mobil. Kemudian ada komunikasi dan informasi, contohnya surat kabar, telepon, radio, dan televisi. Kemudian ada tempat tinggal, misalnya saja ada kos-kosan, hotel atau penginapan. Kemudian di bidang hiburan itu ada tempat wisata, rekreasi. Kemudian ada di bidang keahlian seseorang itu tukang cukur rambut, itu bisa. Tukang jahit baju juga bisa. Kemudian untuk profesi ini meliputi pengacara, seorang akuntan, notaris, atau bisa juga rumah bersalin. Nah, ini semua contoh-contoh bidang usaha perusahaan jasa. Ciri perusahaan jasa. Yang pertama adalah perusahaan jasa menawarkan produk yang tidak berwujud, ya. Namanya saja jasa. Kita tidak bisa melihat wujud dari jasa itu sendiri. Dirasakan bisa tetapi tidak tahu wujudnya seperti apa. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, standar harga untuk suatu layanan yang ditawarkan perusahaan sulit diukur. Contoh konkret saja, kalau kita mau potong rambut, itu kan tidak semua salon mematok harga yang sama. Di salon A, misalnya saja harga potong rambut itu 15.000, tetapi bisa jadi di salon B 20.000, kemudian di salon C mungkin lebih mahal lagi, bisa 25.000 atau 30.000. Ini ciri perusahaan jasa. Baik, berikutnya kita akan mengingat kembali mekanisme debit kredit. Kalau pada pertemuan sebelumnya Ibu juga sudah menjelaskan terkait akun atau penggolongan akun, ada aset, ada kewajiban, ada modal, pendapatan, dan biaya atau beban. Kemudian masing-masing akun tersebut memiliki posisi, ya, posisi apakah dia di debit atau di kredit. Kalian bisa lihat tayangan ini. Untuk normal, harta atau aset itu di debit, kewajiban di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit, biaya di debit. Nah, untuk bertambah itu sama dengan posisi normal. Sedangkan ketika berkurang, maka posisinya bertolak belakang atau sebaliknya dari posisi normal dan bertambah.
Sekarang kita beralih ke transaksi keuangan dan bukti transaksi. Transaksi keuangan ini merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka merealisasikan tujuan perusahaan. Sedangkan jenis transaksi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah transaksi intern, artinya transaksi itu terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, jadi tidak melibatkan pihak di luar perusahaan. Contohnya, perusahaan menetapkan jumlah penyusutan barang, atau perusahaan menetapkan jumlah perlengkapan yang akan digunakan selama satu periode. Kemudian yang kedua adalah transaksi eksternal, kebalikan dari internal. Kalau eksternal ini berarti melibatkan pihak di luar perusahaan. Contohnya, perusahaan menerima piutang. Piutang ini merupakan tagihan kita kepada pihak lain ya. Artinya kalau kita menerima piutang, orang lain atau pihak lain di luar perusahaan menyerahkan uang kepada kita. Atau sebaliknya ketika kita membayar utang, kita membayar kepada pihak lain di luar perusahaan kita. Ya, kalau tadi kita sudah mempelajari pengertiannya, nah sekarang bukti-bukti transaksi itu meliputi apa saja? Yang pertama ada memo. Memo ini bukti yang dibuat perusahaan dan ditunjukkan pada bagian dari perusahaan tersebut. Jadi contoh dari bagian keuangan ditujukan kepada bagian pemasaran. Kemudian yang kedua, faktur. Faktur merupakan suatu bukti pembukuan yang menyatakan telah terjadi transaksi jual beli dengan cara kredit. Kata kuncinya ada kata-kata di sini secara kredit ya. Kemudian berikut yang ketiga adalah kwitansi. Kwitansi adalah bukti pembukuan untuk penerima pembayaran dan untuk orang yang membayar. Sedangkan yang keempat adalah rekening koran. Bukti pembukuan yang dibuat oleh bank untuk nasabah dan pendebitan serta pengkreditan dilihat dari sudut bank. Jadi yang membuat ini adalah pihak bank ya. Kita lanjutkan untuk bukti transaksi berikutnya, yaitu nota debit. Nota debit adalah sebuah nota yang dibuat oleh penjual untuk mengoreksi atau membenarkan faktur pada masa lalu. Jadi kalau seandainya faktur yang dibuat di masa lalu itu terjadi kesalahan, kemudian pihak penjual itu mengkoreksi, maka inilah yang dinamakan dengan nota debit. Kemudian ada nota kredit. Nota kredit adalah bukti pembukuan yang terjadi karena ada penjualan barang dengan cara kredit sebagai koreksi atau perubahan jumlah tagihan yang berkurang akibat kekeliruan pada masa lalu. Kemudian yang terakhir adalah bon kontan. Bon kontan ini bukti pembukuan yang dibuat penjual waktu penjual dengan cara tunai. Jadi penjualannya secara tunai. Baik, anak-anak, demikian tadi penjelasan Mem Nani terkait siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Mem berharap kalian bisa memahami materi dengan baik dan tetaplah semangat untuk belajar sekalipun memang kita harus dalam kondisi PJJ. Salam sehat untuk semua dan sukses untuk kalian. Terima kasih.